Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial dasar tentang Microsoft Excel, eh, di mana ini adalah salah satu bagian dari program kerja KKN PPN UGM pada Desa Gelonggong. Oke, jadi pertama-tama pada tutorial ini akan berisi tentang pengertian pengenalan Excel, cara mengubah region komputer menggunakan control panel. Yang ketiga adalah pengenalan toolbar pada Microsoft Excel. Yang keempat adalah cara memasukkan rumus pada Microsoft Excel. Dan kelima, keenam ini merupakan fungsi dari Excel itu sendiri, fungsi yang paling sering kita gunakan. Oke, jadi sebelumnya apa itu Excel? Excel itu adalah salah satu dari sekian banyak program aplikasi yang dikhususkan untuk pengolahan data. Excel memiliki banyak fitur, fungsinya juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya. Salah satu hal yang membuat aplikasi Excel ini terkenal yaitu kelengkapan fitur, formula, dan fungsi yang lebih kita kenal dengan istilah rumus Excel. Formula dan fungsi ini digunakan untuk membantu Anda dalam mengerjakan beragam proses perhitungan data secara cepat, tepat, dan otomatis. Formula Excel ini dapat digunakan dalam perhitungan sederhana sampai kalkulator yang kompleks, baik untuk data berupa angka, teks, dan tanggal, data waktu, atau kombinasi data dari data-data tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh fungsi dari Excel. Ya, di sini dapat kita simpulkan jika Excel ini berfungsi dalam pengolahan data dan lebih condong kepada data angka berupa angka. Oke, pertama-tama sebelum lanjut ke materi selanjutnya, langkah pertama yaitu kita merubah region dari komputer itu sendiri. Mengapa region itu harus diubah? Karena untuk settingan mata uang, hari, dan tanggal itu berbeda di region Inggris atau Amerika dengan di Indonesia. Misalkan kita ingin membuat keuangan, maka logonya akan menjadi dolar. Tapi dengan kita mengubah regionnya menjadi Indonesia, ia akan berubah menjadi Rp atau rupiah. Pertama caranya untuk mengganti region ke Indonesia yaitu pertama cari control panel. Di sini ada control panel, dipilih. Lalu kita pilih clock and region dan pilih region di sini. Nah, ini pada format yang paling atas ini ubah ke Indonesia. Nih, jika sebelum Indonesia ubah ke Indonesia, klik apply lalu OK. Oke, region sudah berubah menjadi Indonesia. Oke, selanjutnya pembahasan tentang toolbar di sini. Rata-rata mungkin kita sudah tahu fungsi dari toolbar di Microsoft Excel karena sangat mirip dengan pada Microsoft Word. Yang berbeda adalah di sini ada Merge and Center. Merge and Center ini fungsinya yaitu untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan menjadi satu sel. Misalkan kita menulis huruf A di sini, lalu ingin kita ubah menjadi 4 sel, kita harus menggabungkan beberapa sel menjadi merge and center. Dia akan menjadi satu sel. Lalu untuk meletakkan huruf A ini pada tengah-tengah sel, maka kita pilih yang ini. Ini yaitu untuk meletakkan teks pada bagian tengah secara vertikal, sedangkan yang bawah ini secara horizontal. Nah, seperti itu. Lalu untuk memisahkan selnya lagi dengan mengklik Merge and Center lagi, dia akan terpisah menjadi satu satuan sel lagi. Oke. Nah, untuk memasukkan foto atau apapun itu masuk ke menu Insert, ada Picture, Shape, dan ini ada untuk memasukkan grafik-grafik yang nantinya akan dibahas selanjutnya. Dan page layout ini berfungsi untuk jika ingin melakukan print pada file, maka ini ada marginnya ini untuk menentukan sama seperti di Microsoft Word, batas atau batas dari data dengan pinggiran bagian kertas. Begitu juga dengan orientation dan size. Size ini untuk size kertas yang ingin kita gunakan untuk mengeprint data yang digunakan pada Microsoft Excel ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang format sel pada
Microsoft Excel. Pertama, kita buka dulu format cell itu dengan cara mengklik kanan pada kolom yang ingin di setting. Klik kanan lalu format cell. Nah, pada format cell ini dapat dilihat jika di sini ada general, number, currency, dan lain-lain. Number ini adalah settingan untuk angka. Jadi misalkan kita masukkan angka 1000 di sini. Lalu kita format cell. Nah, ini pada number, jika kita masukkan decimal place 2, maka dia akan ada 2 angka di belakang 0. Misalnya kita tambah menjadi 3, dia akan menjadi 3. Dapat dilihat pada sampel ini. Jika tidak ingin ada, ya kita masukkan 0, dia akan menjadi 1000. Lalu ada currency. Currency di sini adalah untuk keuangan. Nah, di sini tulisannya RP kan. Ini adalah pentingnya mengubah region dari region default menjadi Indonesia, karena jika tidak dirubah, RP ini akan menjadi dolar. Untuk cara merubah region dapat lihat pada bagian awal-awal video. Nah, di sini normalnya keuangan Indonesia biasanya di belakang koma terdapat 2 angka, maka kita masukkan 2 angka di belakang koma. Jadi 1000,00. Dapat lihat sampelnya di sini. Jika sudah, klik OK. Maka dia akan menjadi seperti ini. Lalu untuk format tanggal, itu misalkan kita ingin merubah tanggal jadi, pertama kita masukkan angka tanggal terlebih dahulu, misalkan tanggal 3 bulan Agustus 2021. Nah, untuk merubahnya menjadi tanggal, pertama yaitu klik kanan, lalu format cell, lalu pilih date di sini. Dan di sini ada beberapa tipe untuk settingan tanggal. Tinggal dipilih saja mana yang ingin dipilih. Misalkan settingan ini, ataupun ada juga dengan hari. Dapat dilihat pada sampel di atas. Jadi kita tidak perlu mengetik manual. Untuk hari, tanggal, dan bulan, kita hanya memasukkan tanggalnya dengan angka lalu disetting di sini. Dia akan otomatis masuk tanggalnya dan harinya. Berubah menjadi seperti ini. Nah, ini tanda ini berarti jika kolomnya terlalu kecil, maka kita lebarkan terlebih dahulu. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Begitu juga dengan fitur pada format cell lainnya. Di sini terdapat number ini untuk angka dan hanya untuk meletakkan angka di belakang koma. Currency untuk keuangan tadi, date untuk tanggal, time itu untuk jam. Terdapat juga custom ini ya untuk custom. Oke. Nah, misalkan kita ingin merubah settingan ini menjadi settingan awal menggunakan format cell, yaitu dengan cara klik kanan, klik format cell, dan pilih general. Dia akan menjadi teks seperti awal. Nah, selain itu, format cell juga dapat digunakan untuk men-setting posisi teks pada sel. Misalkan kita ingin membuat angka 1000 ini menjadi memanjang ke bawah. Pertama kita merge center dulu. Nah, seperti ini. Misalkan kita ingin memiringkan angka 1000 ini menjadi semiring 90 derajat. Itu dengan cara klik kanan, format cell, lalu klik alignment di sini. Nah, di sini kita dapat memiringkan teksnya. Tergantung derajatnya di bawah sini ataupun dengan men-setting dengan menggerakkan ini sesuai kemiringan yang kita inginkan. Misalkan miring semiring ini, lalu kita klik OK. Dia akan miring menjadi seperti ini. Ada juga dengan teks yang memanjang ke bawah, dapat diklik pada bagian sebelah sini. Dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini karena dia kurang panjang, kita akan merge lagi ke bawahnya, lebih panjang lagi. Nah, seperti ini. Dia bisa menjadi memanjang ke bawah dengan cara format cell, alignment, dan settingan di sini. Untuk membuat normal lagi, kita dapat mengubahnya menjadi settingan 0 derajat lagi dan klik OK. Seperti itu.
Selain itu juga ada settingan posisi tulisan secara horizontal dan vertikal. Ada center dan lain-lain di sini. Center berarti tengah, right berarti kanan, left kiri, fill berarti memenuhi. Seperti ini. Selain itu, format cell juga dapat digunakan untuk merubah ukuran font, jenis font, dan ukuran lainnya. Misalkan ingin menjadikan italic, bold, atau underline. Tapi ini juga dapat digunakan menggunakan shortcut pada keyboard. Pertama, untuk melakukan italic itu klik Ctrl I, untuk menebalkan Ctrl B, untuk memberi garis bawah Ctrl U. Seperti itu. Atau lebih mudah lagi mengklik bagian sini. Bagian atas ini dapat settingannya sendiri. Dan masih banyak lagi fitur-fitur pada format cell ini dan dapat dieksplor secara sendiri, secara pribadi. Namun saya akan menjelaskan dasarnya saja, yaitu border ini untuk memberikan border garis pada sel. Ada style pada untuk garisnya dan garis-garis yang ingin dibuat. Lalu ada fill ini untuk memberikan warna pada sel. Misalkan kita pilih biru, dia akan menjadi biru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan trik dari Microsoft Excel ini. Trik pertama yaitu jika ingin mengedit tulisan pada sel, itu kita perlu mengklik 2 kali. Atau mengklik bagian atas ini untuk merubah atau mengeditnya. Atau dapat juga dengan menggunakan F2. Dan menekan F2, dia akan otomatis mengedit tulisan pada bagian sel ini. Klik F2. Nah, kita dapat langsung mengeditnya. Nah, untuk melakukan kopas, misalkan kita ingin mengcopy paste angka 1000 ini ke bawah, kita dapat melakukan klik kanan, lalu copy, lalu paste di bawahnya. Tapi ini akan sangat kurang efektif. Maka lebih cepat dengan menggunakan Ctrl D. Ctrl D itu untuk apa? Yaitu untuk mengcopy dan paste teks atau kolom di atas dari kolom yang kita ingin edit. Misalkan seperti ini, kita klik Ctrl D, dia akan otomatis mengcopy teks di bagian atasnya, sel di bagian atasnya ke bawah. Jadi untuk melakukan copy bagian atas itu, di atasnya harus ada, sel di atasnya harus ada tulisan atau angkanya. Misalkan klik lagi Ctrl D di bawah sini, dia akan mengcopy isi sel di bagian atasnya. Nah, seperti itu. Lalu terdapat trik untuk penomoran. Misalkan kita ingin memberi nomor pada tabel. Misalkan ini tabel. Nah, biasanya ada nomor 1, 2, 3 ke bawah. Kan sangat kurang efektif jika kita mengetiknya satu persatu, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, maka kita akan menggunakan fitur autofill pada Microsoft Excel. Caranya seperti apa? Pertama yaitu masukkan angka 1, 2, 3. Lalu untuk mengisi secara otomatis ke bawah yaitu dengan cara blok angka 1, 2, 3 ini. Lalu pada bagian bawah kanan ini terdapat kotak hijau kecil, bukan yang ini. Yang lebih kecil lagi yang ini. Nah, ini nanti kursor akan berubah menjadi angka plus kecil. Itu diklik dan tarik ke bawah. Maka dia akan otomatis melanjutkan angkanya. Tidak harus mulai dari 1 dan 2, 3. Bisa juga dari 4, 5, ataupun angka selanjutnya. Misalkan 4 dan 5 kita blok lalu kita tarik ke bawah. Nah, dia akan melanjutkan angka 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Begitu juga dengan hari. Misalkan kita masukkan Senin dan Selasa. Jika kita blok dan kita tarik ke bawah, dia akan melanjutkan harinya. Ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya. Seperti itu. Tetapi jika regionnya belum diubah ke Indonesia, kita tidak dapat menggunakan Senin Selasa, tapi harus menggunakan hari pada bahasa Inggris. Itulah pentingnya mengubah region pada komputer. Nah, misalkan kita tidak melanjutkan angka, ya. Misalkan tadi kan kita masukkan 4 dan 5.
Kita masukkan 4 saja, lalu kita blok tarik ke bawah. Itu dia akan mengikuti angka 4 terus. Seperti ini. Oleh sebab itu, makanya kita harus memasukkan minimal 2, 4, 5, dan dia akan melanjutkan angka selanjutnya. Nah, seperti itu. Ini juga dapat digunakan untuk meneruskan pola, misalkan kita masukkan angka 1 dan 3. Dia akan menjadi 1, 3 ke bawah terus-menerus. Seperti ini. Dia akan mengikuti polanya. 1, 3, 5. Ini akan mengikuti angka ganjil. Terus. Jadi, Excel ini dapat membaca pola yang kita masukkan. Dan menariknya ke bawah dan meneruskan pola yang kita masukkan. Seperti itu. Ini adalah trik dari Microsoft Excel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara melakukan copy paste pada sheet di sini. Sheet ini bertujuan untuk mempermudah pendataan. Jadi misalkan kita membuat file tentang keuangan tahunan atau bulanan. Misalkan kita ingin memasukkan keuangan bulanan, bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Akan sangat kurang efektif jika kita membuat filenya satu per satu tiap bulan. Jadi lebih baik kita memasukkan file keuangan menjadi satu dan pemisahannya di bagian sheet sini. Misalkan sheet pertama untuk bulan Januari, sheet kedua untuk bulan Februari, dan seterusnya. Gitu. Nah, cara untuk melakukan copy paste pada sheet ini yaitu dengan cara klik kanan, lalu klik move or copy. Nah, di sini dapat terlihat ada tulisan to, book, dan yang lainnya. Nah, untuk melakukan copy yaitu kita harus mengklik bagian create a copy di sini. Lalu klik move to end, klik OK. Nah, di sini akan tercopy sheet 1. Dapat dilihat jika sheet hasil copy ini sama dengan sheet yang pertama. Seperti itu. Untuk menghapus yaitu dengan cara klik kanan, lalu klik delete. Klik delete. Oke, seperti itu. Itu cara copy paste atau ada cara lain yaitu dengan cara melakukan blok pada sel yang ingin di copy. Klik Ctrl C. Nah, dia akan ada titik-titik garis putus-putus ini menandakan jika yang dalam garis putus-putus ini sedang ingin kita copy dan kita pindahkan ke sheet yang ingin kita lakukan copy paste. Dan klik Ctrl V, dia akan menjadi terpindah tercopy ke sini. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang rumus pada Microsoft Excel. Dapat dilihat di sini jika untuk melakukan penambahan, kita dapat memasukkan rumus plus, pengurangan dengan minus, perkalian dengan bintang, pembagian dengan garis miring, dan perpangkatan dengan kutip atas ini, cadet. Nah, dapat kita coba di sini. Cara menulis rumus pertama yaitu untuk penjumlahan harus diawali dengan sama dengan. Semua rumus itu harus diawali dengan sama dengan. Sama dengan, lalu klik kolom yang ingin kita tambahkan. Misalkan angka 3 ini kita klik, dan kita tambah, masukkan angka tambah. Lalu kita klik kolom yang ingin kita tambah lagi. Lalu kita klik enter. Akan hasilnya akan muncul di sini. Untuk meneruskan rumusnya ke bawah, dapat dilakukan dengan menarik kotak kecil ini, tarik ke bawah. Seperti ini. Maka akan didapatkan hasil dari penjumlahan dua angka dari kolom sebelah kiri ini. Begitu juga dengan pengurangan. Kita awali dengan sama dengan. Kita masukkan angka kolom ini. Lalu kita masukkan pengurangan. Lalu klik angka 2 di kolom ini. Maka akan muncul hasilnya. Hasilnya 1 semua. Karena 14 bagi 13, 14 bagi kurang 1. 14 kurang 13 itu 1. Dan begitu juga dengan seterusnya. Untuk perkalian,
yaitu dengan memasukkan bintang. Tapi pertama-tama kita harus memasukkan sama dengan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan bintang. Hasilnya akan muncul dan dapat dilihat di sini. Perkalian menggunakan bintang. Untuk pembagian, dapat dilakukan menggunakan garis miring. Harus diawali dengan sama dengan. Misalkan kita ingin membagi angka 6 ini, hasil perkalian ini dibagi dengan A. Kita klik ini, lalu kita berikan garis miring dibagi dengan A. Hasilnya akan muncul 2, karena 6 bagi 3 adalah 2. Begitu juga dengan hasil seterusnya. Nah, kombinasi ini kita juga dapat memasukkan beberapa rumus sekaligus, beberapa operator aritmatika sekaligus, penjumlahan sekaligus penambahan. Misalkan, kita awali dengan sama dengan. Pertama-tama kita tambah 3 dan 2, lalu kita kalikan dengan 5. Kita harus membuka kurung untuk menjelaskan jika penambahan terlebih dahulu. 3 ditambah 2, kita tutup kurung, lalu kita kali dengan 5. 5 yang hasil penjumlahan ini. Lalu kita klik enter. Hasilnya akan muncul. 3 tambah 2, 5. Dikali 5 sama dengan 25. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi, memasukkan rumus ini tidak harus melulu hanya satu operasi penjumlahan perkalian saja, tetapi dapat langsung berupa banyak fungsi. Misalkan kita ingin memasukkan penjumlahan, penambahan, perkalian, pembagian, dan seterusnya, itu juga dapat dilakukan. Misalkan kita ingin membagi 25 ini dibagi dengan 5. Jangan lupa diberikan tutup kurung. Lalu dikali dengan 6, dikali dengan hasil perkalian ini. Lalu dikurangi dengan 3. Jika kita klik enter, maka hasilnya akan muncul. Begitu juga jika kita tarik ke bawah, hasilnya akan mengikuti dari rumus yang di atasnya. Nah, misalkan kita ingin mengunci rumus, jadi jika kita tarik rumusnya ke bawah, dia hanya akan mengurangi pada bagian itu saja. Itu hanya dengan menggunakan tombol F4. Misalkan seperti ini. Kita ambil contoh dari penjumlahan ini saja. Kita hapus bagian bawahnya. Nah, ini dia akan menjadi error karena angkanya hilang. Angka yang di dalam rumusnya hilang. Ini hilang. Kita hapus saja bagian sini. Nah, penjumlahan 5 ini adalah 3 tambah 2. Jika kita tarik ke bawah, maka ini adalah 4 tambah 3. Tapi bagaimana jika kita ingin menjumlahkan 4 dan 2, 5 dan 2, 6 dan 2 saja? Oke, pertama kita buka rumus ini, penjumlahan ini. Angka 2 ini berada di B11. Maka B11 ini kita blok lalu kita klik F4. Nah, akan muncul tanda dolar di sini. Dolar ini menunjukkan jika rumus ini sudah kita kunci. Kita klik dolar, kita klik F4, kita klik enter. Jika ditarik ke bawah, rumusnya akan terkunci di penambahan 2 ini. 4 tambah 2. Lalu di bawahnya juga 5 tambah 2. Bawahnya juga 6 tambah 2. Seperti itu. Lalu kita akan membahas tentang penggunaan rumus sum dan average. Sum dan average. Nah, sum ini fungsinya untuk melakukan penjumlahan, pentotalan. Jadi misalkan ini jumlah, kita ingin menjumlah total semua ini, kita dapat menggunakan sum. Caranya yaitu kita klik tombol Fx kecil di sini. Cari sum, ini ada sum, kita klik OK.
Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tulisan number one dan number 2. Number 1 ini kita masukkan blok mana saja yang ingin kita jumlahkan. Misalkan kita ingin menjumlahkan angka-angka dalam semua ini, maka kita blok bagian ini. Seperti itu. Lalu kita klik OK. Lalu dia akan menjumlahkan semua angka yang ada di atasnya yang kita blok tadi. Nah, lalu kita dapat melihat tadi kan, jika pada sum ini terdapat dua kolom, number 1 dan number 2. Fungsinya untuk apa? Number 2 ini berfungsi untuk menambahkan angka lain yang di luar kolom ini. Misalkan number 1 kan kita blok yang bagian sini. Misalkan number 2 kita blok bagian sini. Lalu kita klik OK. Maka hasil ini adalah hasil dari penjumlahan semua angka di sini dan semua angka di sini. Begitu juga dapat kita lihat jika ada number 3 dan jika kita tambahkan seterusnya bisa akan ada beberapa number ke bawahnya. Seperti itu. Itu fungsi dari sum. Nah, lalu average itu adalah rata-rata. Jadi misalkan kita ingin mencari rata-rata dari angka-angka di sini. Misalkan, pertama kita klik fx ini, kita cari average. Ini average, atau singkatannya AVG. Kita klik OK. Nah, ini sama seperti tadi. Kita blok yang ingin kita rata-ratakan, cari rata-ratanya. Kita klik OK. Maka akan muncul rata-rata dari angka-angka yang kita blok tadi. Begitu juga dengan number 2 dan seterusnya, sama seperti sum tadi. Jika kita ingin melakukan pengrata-rataan pada dua data yang terpisah, tidak dapat diblok menjadi satu, nah, akan muncul hasilnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang if. Jadi di sini ada contoh tabel. Misalkan ada buku dengan buku A, B, C, dan seterusnya dengan harga, di sini ada harganya. Misalkan kita ingin membuat keterangan di mana harga 100.000 itu mahal, di atas 100.000 dan di bawah 100.000 itu berarti murah. Nah, seperti ini. Jika di bawah 100.000 berarti murah, misalkan seperti ini. Kita ingin memasukkan keterangan di sini, tapi akan kurang teliti dan kurang efektif jika kita memasukkannya manual, maka kita akan menggunakan rumus. Ya, mungkin jika hanya di sini ada 9 data, maka itu akan cepat dilakukan jika dilakukan dengan manual. Tapi jika ada 100 atau mungkin lebih datanya, maka akan lebih mudah menggunakan rumus if. Nah, di sini ada rumus if. Caranya yaitu, nah, di sini ada logical test, if true, dan if false. Jadi logical test ini adalah data yang ingin kita ukur. Misalkan logical test ini kita klik pada bagian 100.000. Nah, untuk membuat harga 100.000 ini jadi kategori mahal, maka kita masukkan lebih dari sama dengan. Caranya yaitu masukkan logo lebih dari sama dengan 100.000. Jika benar, kita masukkan mahal. Jika salah, kita masukkan murah. Kita klik OK. Oh, saya salah memasukkan rumus ternyata. Seharusnya rumusnya di sini. Nah, jika kita tarik ke bawah, maka dia akan otomatis memasukkan harganya. Oke, saya akan jelaskan lebih lanjut dari maksud tabel di sini ya. Jadi logical test ini adalah kolom atau tulisan yang ingin kita uji. Jadi maksudnya C2 adalah ini bernilai 100.000. Lebih dari sama dengan 100.000. Berarti jika nilainya lebih atau sama dengan 100.000, jika benar, maka akan tertulis mahal. Dan jika salah, maka akan tertulis murah. Seperti itu. Nah, jadi dapat lihat di sini jika dia di bawah 100.000, di bawah 100.000, dia akan tertulis murah. Seperti itu. Kita juga dapat menulis secara manual dengan rumus seperti ini.
if buka kurung, kolom yang ingin kita uji, lebih dari sama dengan angka yang kita inginkan, titik koma, kutip untuk teks yang ingin kita masukkan jika itu benar, dan titik koma, kutip untuk teks jika rumus itu salah. Seperti itu. Nah, bagaimana jika di sini bukan angka? Misalkan di sini adalah teks. Teksnya mahal, murah, seperti ini ya, misalkan ya. Dan kita ingin memasukkan keterangan kedua. Jika mahal, maka dia ada di atas 100.000. Jika murah, maka dia di bawah 100.000. Maka seperti ini. If jika D2 sama dengan kutip mahal, tutup kurung, kutip lagi, maka harganya kita tuliskan di atas 100.000. Jika salah, maka di bawah 100.000. Tadi akan menjadi seperti ini. Nah, jadi if itu, kita perjelas lagi. Logical test ini adalah, pertama harus ada kolom yang dimaksud. Di sini kan C2. C2 berarti kolomnya ini. Lebih dari sama dengan angka. Ini adalah ketentuan yang kita masukkan. Dan jika ketentuan ini benar, itu adalah mahal, maka kita masukkan di kolom yang ini. Dan jika salah, kita masukkan di kolom yang ini. Seperti itu. Nah, ini kan angka nih. Angka itu tidak harus pakai kutip di sini, makanya langsung 1.000 saja. 100.000 saja. Nah, sedangkan di sini, logical inputnya adalah teks. Maka jika teks, kita masukkan tanda kutip di antaranya. D2 sama dengan kutip mahal, tutup lagi dengan kutip. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika ternyata kita masukkan tiga keterangan. Misalkan harga di antara 50.000 sampai 100.000 itu sedang. Dan harga di bawah 50.000 itu murah. Nah, ini dapat dimasukkan, misalkan ini adalah keterangan ketiga. Nah, pada keterangan ketiga ini, kita akan menggunakan rumus if-else. Sebelumnya kita akan tulis terlebih dahulu di bawah sini maksud dari rumusnya jika kita masukkan ke dalam logical input. Nah, di sini logical inputnya yaitu C2 lebih besar, lebih kecil dari sama dengan 50.000. Dan di sini adalah C2 lebih besar dari 50.000. Lalu yang ini adalah C2 lebih besar dari sama dengan 100.000. Nah, di sini mengapa ini tidak ada sama dengan dan di sini ada sama dengan? Karena jika di sini ada sama dengan, nanti rumusnya akan bertabrakan. Nah, jadi tergantung Anda ingin memasukkan 50.000 ini ke kategori sedang atau murah. Jika Anda ingin memasukkan ke kategori sedang, maka sama dengannya di sedang. Jika ingin memasukkan ke kategori murah, maka sama dengannya di sini. Oke, kita coba masukkan ke rumus if. Maka di sini kita menggunakan if-else jika terdapat lebih dari 2 logical input. Nah, seperti yang sudah saya tulis di sini, pada logical test pertama, kita klik C2.
lebih besar dari sama dengan 100.000. Jika lebih besar sama dengan 100.000, maka kita tulis mahal. Lalu, selanjutnya kita masukkan harga sedang, yaitu C2 lebih besar dari sama dengan 50.000. Jika benar, kita masukkan sedang. Lalu logical test yang ketiga, jika C2 lebih kecil dari sama dengan 50.000, maka jika benar, harganya berarti murah. Kita klik OK. Maaf, saya salah meletakkan rumusnya. Kita tarik saja rumusnya ke sini. Nah, kita tarik rumusnya ke bawah. Akan terlihat di sini harganya. Dapat dilihat jika harga 100.000 itu mahal, 50.000 itu sedang, 20.000 itu murah, sedang, murah, sedang, murah. Jadi itulah fungsinya dari rumus if dan if else. Jika kita lihat dengan rumus manualnya akan terlihat seperti ini. Lihat di sini, ini ada logical input, dipotong dengan titik koma, lalu jika logical input benar, maka selanjutnya di sini. Lalu logical input kedua, dan jika benar, logical input ketiga, dan jika benar. Berbeda dengan if yang biasa, di sini hanya memasukkan satu logical input, dan memasukkan dua keterangan. Di sini pertama keterangan benar, dan kedua keterangan jika salah. Seperti ini. Ini ketentuan yang kita masukkan, dan jika ketentuan itu benar, maka masukkan di sini. Dan jika ketentuan itu salah, maka masukkan di sini. Berbeda dengan if else. If else ini, kita dapat memasukkan lebih dari dua, lebih dari satu ketentuan. Tidak ada benar dan salah, tapi di sini hanya ada jika ketentuan itu benar, maka dimasukkan seperti ini. Seperti itu. Itulah cara menggunakan if dan if else. Jadi dapat disimpulkan jika if itu untuk memasukkan ketentuan, hanya satu ketentuan. Dan outputnya yaitu ketentuan itu jika benar dan jika salah. Dan if else itu berfungsi untuk lebih dari satu ketentuan. Seperti itu. Untuk lebih jelas lagi kan saya tulis di sini. Nah, hanya satu ketentuan dengan output itu benar atau salah. Sedangkan pada if else, outputnya itu jika ketentuan yang dimaksud benar. Oke. Seperti itu. Mungkin jika ada pertanyaan selanjutnya dapat mengontak saya secara pribadi. Nanti nomor WA saya akan saya masukkan di akhir video. Seperti itu cara menggunakan if dan if else. Lalu if dan if else ini sering digunakan di mana? Ini sering digunakan dalam pendataan, misalkan untuk pendataan nama, misalkan laki-laki dan perempuan, itu adalah if. Misalkan laki-laki harus menggunakan celana panjang dan perempuan harus menggunakan rok, itu dapat menggunakan if. Lalu misalkan untuk umur, data umur warga, misalkan umur di atas 50 harus apa, dan di bawah 50 harus apa, dan di bawah 20 harus apa, itu menggunakan if else, karena ketentuannya terdapat 3 atau lebih dari 1, seperti itu. Nah, ini adalah contoh lain dari penggunaan if else. Di sini saya mencoba untuk memasukkan usia dari ceritanya, ini adalah data warga dan ini ada usia, maka di sini kita akan menggunakan keterangan di sini menggunakan if else. Maka pertama yaitu kita klik fx dan cari if else. Nah, logical test pertama, jika B2 lebih kecil
dari sama dengan 20, maka dapat lihat di sini dia adalah muda. Kita klik tulis muda di sini. Lalu logical test kedua, yaitu jika B2 lebih kecil dari sama dengan 50, lebih kecil dari sama dengan 50, maka dia berarti dewasa. Lalu pada logical test ketiga di sini ditulis jika usia lebih besar dari 50, maka dia tua. Oke, kita tulis ulang di sini, if s, jika B2 lebih besar dari sama dengan, lebih kecil dari sama dengan 20, berarti dia muda. Lalu logical test kedua, jika B2 lebih kecil dari sama dengan 50, maka dia dewasa. Lalu logical test ketiga, jika B2 lebih besar dari sama dengan 50, maka dia tua. Lalu kita klik OK. Di sini akan langsung masuk inputan yang kita input tadi. Jika kita tarik ke bawah, maka akan seperti ini. Nah, ini fungsi lain dari if s. Nah, jika kita ingin memasukkan misalkan nih ya, keterangan kedua. Misalkan keterangan kedua ini, semua orang tua harus mendapatkan tunjangan. Dan untuk yang dewasa dan muda tidak mendapatkan tunjangan. Maka ini menggunakan if saja. Mengapa? Karena hanya satu logical input saja yang harus mendapatkan tunjangan. Jadi rumusnya seperti ini. Kita gunakan if jika keterangan ini sama dengan, jangan lupa menggunakan kutip karena ini adalah teks, maka mendapat tunjangan. Jika salah, tidak mendapat tunjangan. Nah, seperti ini. Ini menggunakan if. Karena apa? Karena ketentuan yang kita masukkan hanya satu. Jika tua, dia mendapatkan tunjangan. Tapi jika tidak tua, dia tidak mendapatkan tunjangan. Seperti itu. Ini adalah contoh kedua dari penggunaan if dan if s. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang lookup dan VLOOKUP. Lookup dan VLOOKUP itu untuk apa? Lookup dan VLOOKUP itu untuk memasukkan kode atau apapun itu dari tabel bantu menuju tabel yang dituju. Jadi misalnya seperti ini. Di sini ada kode A, C, C, B, dan seterusnya. Itu akan diisi dengan data yang seperti ini. Nah, jadi lookup dan VLOOKUP itu bedanya apa? VLOOKUP itu tabel bantunya berbentuk secara horizontal, secara berdiri, vertikal. Kenapa? Di sini dapat dilihat jika kode, nama, dan harga, datanya itu ke bawah secara vertikal. Sedangkan pada lookup, datanya itu secara horizontal. Oke, kita praktekkan di sini. Pertama, kita klik fx dan cari VLOOKUP. Lalu klik VLOOKUP. Nah, pada VLOOKUP ini, lookup value-nya ini, kita klik pada kodenya. Kode yang kita tuju. Kode A, kita klik di sini. Lalu untuk tabel array-nya, ini kita klik pada tabel bantunya. Tabel ini. Lalu pada tabel array ini, jangan lupa kita kunci tabelnya dengan cara kita blok, lalu klik F4. Ini sudah terkunci tabelnya. Nah, call index 6 ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah data yang ingin kita masukkan di sini adalah kolom keberapa dari tabel bantu. Kolom keberapa dari tabel bantu.
Nah, nama ini adalah kolom kedua. Kenapa? Karena ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi kita masukkan angka 2. Lalu ini kita masukkan tulisan false. Ini untuk mengosongkan jika ada data yang tidak ada pada tabel bantu ini. Saya memberi contoh pada ini, ada D di sini. D ini tidak ada pada tabel bantu. Kita klik OK, lalu kita tarik ke bawah. Nah, tabelnya sudah masuk ke sini datanya. A itu pulpen, C itu pensil, B itu buku, A pulpen, dan D di sini not detected karena tidak ada di sini. Jika ini contohnya ini saya ubah jadi B, maka akan berubah juga jadi buku. Begitu juga dan harganya. Kalau secara rumus dapat kita lihat jika VLOOKUP buka kurung kolom yang ingin kita lihat, kolom dari kodenya, lalu ini tabelnya, lalu ini adalah kolom keberapa yang ingin kita masukkan, dan terakhir adalah false. Oke, selanjutnya untuk mempermudah kita copy rumus ini dan kita paste ke sini. Nah, lalu untuk merubahnya harga, ini adalah harga itu adalah kolom ketiga dari tabel bantu. Maka kita ubah VLOOKUP-nya pada ini, jadi kita ubah nomor 3. Harganya akan muncul. Dan jika ditarik ke bawah, akan muncul juga harganya. Nah, begitu juga dengan VLOOKUP. VLOOKUP bedanya hanya pada tabel bantunya, dia berupa berbentuk horizontal. Maka kita coba klik di sini, HLOOKUP. Ini HLOOKUP. Nah, kita lihat HLOOKUP value-nya adalah kodenya. Lalu untuk table array-nya, kita blok tabelnya. Kepalanya jangan tidak usah dimasukkan, judulnya. Lalu row-nya kita masukkan kedua, karena namanya itu adalah baris kedua. Range-nya kita isi false. Jika diklik OK, maka akan muncul datanya. Nah, di sini terlihat error ya. Kenapa error? Karena saya lupa mengunci tabelnya. Jika tabel tidak dikunci, maka akan error seperti itu. Dengan cara memblok bagian ini dan klik F4. Kita klik OK. Lalu kita blok ke bawah. Nah, datanya akan muncul. Ini tidak muncul karena D itu tidak ada di sini. Begitu juga dengan harga. Kita tinggal copy rumusnya. Lalu paste di sini. Dan kita ubah row-nya jadi row ketiga. Karena harga di sini adalah row ketiga. Ini row pertama, ini row kedua, lalu ini row ketiga. Nah, sudah muncul nilainya. Jadi seperti itu kurang lebih HLOOKUP dan VLOOKUP. Fungsinya yaitu untuk mengisi tabel yang acak dari tabel bantu. Seperti itu. Ini kan kodenya acak nih. Kita isi dari tabel yang ini. Seperti itu. Jadi sekarang saya akan mencontohkan cara membuat RAB dalam Excel. Ya, pertama-tama RAB itu kita harus membuat rangka dari tabel itu. Jadi misalkan ini di atasnya ada tulisan rekap data keuangan bulanan. Itu kita tulis dulu atau kita hitung dulu berapa jumlah kolom yang dibutuhkan di sini. Misalkan di sini ada nomor, bulan, pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Oke, saya akan mencoba membuat ulang di sebelah sini. Pertama ada nomor, bulan, pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Ini terlihat sempit ya, maka kita akan lebar sedikit. Lalu untuk nomor ini lebih baik dikecilkan saja. Nah, untuk menulis tulisan di atas ini,
seperti yang saya sudah jelaskan, itu menggunakan merge and center. Nah, sudah digabung selnya, lalu kita tulis. Oke, lalu kita berikan garis-garis pada tabelnya menggunakan ini. Dan pilih all border. Seperti ini. Untuk pemberian nomor, kita gunakan fitur autofill. Oke, seperti itu. Lalu bagian bawah ini total. Kita merge terlebih dahulu. Lalu kita klik total. Lalu kita berikan bold. Nah, di sini terdapat bulannya. Kita bisa menggunakan fitur autofill juga. Lalu untuk pemasukan, pengeluaran ini, pertama kita setting menggunakan format cell. Pilih currency. Nah, di sini akan muncul simbol Rp nantinya. Lalu kita klik OK. Jadi pertama kita masukkan 10 juta. Nah, ini kurang besar ya selnya. Kita perlu lebar lagi. Nah, muncul angkanya. Akan lebih cepat jika kita copy paste, maka kita copy paste saja. Seperti itu cara copy paste. Pertama di blok, klik Ctrl C, nanti akan ada muncul indikator seperti ini. Dia akan menjadi ada titik-titik putus-putus. Lalu kita klik Ctrl V pada tabel di sini. Nah, untuk mengisi total ini kita gunakan fungsi sum. Si fungsi sum memberi masukan blok yang ingin kita jumlahkan. Seperti itu. Kita tarik ke samping. Saldo lebih baik dikosongkan saja. Akan saya tambahkan di sini cara untuk mengisi rata-rata. Nah, ini kita menambahkan kolom lagi di bawah. Maka kita blok terlebih dahulu, lalu kita berikan garis. Nah, lalu rata-rata ini menggunakan fungsi average. Jadi cari di sini average. Average. Blok data yang ingin kita cari rata-ratanya, lalu klik OK. Nah, seperti itu. Ini sudah terdapat tabel, contoh tabel RAB, contoh tabel pemasukan, rekap data bulanan. Di sini kita masukkan angka-angkanya, lalu untuk memasukkan total menggunakan fungsi sum, dan untuk memasukkan rata-rata menggunakan fungsi average. Seperti itu. Nah, lalu untuk tabel ini dapat kita kopas. Kita copy paste ke Microsoft Word. Jadi pertama kita blok dulu tabelnya. Kita klik Ctrl C. Lalu Ctrl V pada Microsoft Word. Nah, jadi akan lebih cepat kita membuat tabel di Microsoft Excel. Karena ini dapat di copy paste ke Microsoft Excel. Seperti itu. Ini bisa disesuaikan lagi dalam sini. Untuk meletakkan pada bagian tengah, klik bagian ini. Seperti itu. Jadi akan lebih efektif, sangat efektif menggunakan Microsoft Excel daripada kita membuat manual pada Microsoft Word untuk tabel-tabel data seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan cara membuat grafik dari tabel ini. Nah, pertama kita blok bagian bulan, pemasukan, dan pengeluaran hingga Desember. Atau jika ingin memblok saldo juga bisa. Lalu klik bagian insert. Nah, di sini ada gambar-gambar jenis-jenis grafik. Misalkan kita ambil grafik garis. Yang akan muncul contohnya seperti ini.
Nah, misalkan seperti ini. Di sini terlihat jika grafik ini mengikuti data di sini. Pada bulan Januari, pengeluarannya bernilai 5 juta, maka dia akan berarti garis 5 juta. Seperti itu. Nah, grafik ini juga dapat kita copy paste ke Microsoft Word dengan cara melakukan Ctrl C, lalu kita Ctrl V pada Microsoft Word. Nah, ini judulnya bisa kita ubah. Seperti itu. Ya, mungkin segitu dulu tutorial dasar Microsoft Excel yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Ilmu tentang Microsoft Excel ini sangat mudah ditemukan di YouTube, di internet, maupun di mana saja. Jadi jika ada kurang-kurangnya mungkin dapat mencari lagi. Tapi ya saya rasa dasar-dasarnya sudah saya berikan. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.